Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah tema yang berjudul Tuhan Sumber Kekuatan Hatiku. Kenapa harus Tuhan yang menjadi sumber kekuatan hatiku? Karena kalau saya merenungkan, Tuhan tuh begitu sangat mengasihi kita. Dia menciptakan kita begitu sempurna, amin. Tapi ada satu bagian, yaitu hati. Tuhan menciptakan hati kita itu begitu sangat rentan, begitu sangat rapuh, begitu sangat mudah tersakiti, begitu sangat mudah hancur. Hati kita ini mudah sekali jatuh di dalam sakit hati atau luka batin gitu ya. Kenapa? Karena ternyata Tuhan tuh menciptakan seakan-akan sengaja hati kita ini dibuat begitu rapuh. Supaya apa? Supaya kita berpegang teguh kepada Tuhan. Supaya kita senantiasa meminta kekuatan Tuhan. Kenapa? Karena memang hati ini ya begitu rapuh. Kita dilahirkan sebagai makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup tanpa keberadaan makhluk lain atau manusia lain. Dan prakteknya ketika kita hidup bersama dengan orang lain sangat mungkin sekali terjadi konflik. Dan ketika konflik itu terjadi sakit hati, luka batin dan lain sebagainya. Lalu berikutnya lagi, Anda coba lihat dari 7 dosa pokok, berapa banyak yang dosa-dosa pokok itu lahir dari dalam hati. Kesombongan atau tinggi hati, semua dari hati. Amarah dari hati, iri hati dari hati juga. Kalau kita tidak meminta kekuatan dari Tuhan, maka hidup kita, hati kita akan lagi-lagi jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi dalam luka batin, jatuh lagi dalam sakit hati. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan resep kepada Anda lewat firman Tuhan yang akan kita baca. Bagaimana resep anti luka batin supaya hati kita selalu kuat, selalu tangguh. Rasul Paulus membagikan kepada kita pada kesempatan kali ini dari Filipi bab 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di dalam hidup kita bersama sebagai makhluk sosial yang katanya tadi rentan terhadap konflik, rentan terhadap luka batin, rentan terhadap sakit hati. Di situ resepnya sudah sangat jelas. Hendaklah kita menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Ini tips yang pertama. Bagaimana kita mampu membangun relasi kita dengan Allah sehingga pikiran dan perasaan kita juga adalah pikiran dan perasaan yang Yesus pikirkan dan rasakan. Caranya gak ada lain saudara, yaitu membangun relasi. Ketika saya dengan istri saya, kami sudah hidup bersama sekian tahun, pikiran dan perasaan kami cenderung sama, relatif sama. Bahkan sebelum dia ngomong, dia baru melirik aja saya udah tahu dia lagi mau ngomong apa nih gitu ya. Coba Anda bayangkan, hubungan yang sama juga kita mau bangun bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita punya pikiran dan perasaan yang sama dengan Tuhan, ketika contoh ada orang yang memfitnah kita, sebelum kita sakit hati, sebelum kita luka batin, kita justru akan lebih mengasihi dia dulu, lebih mengampuni dia terlebih dahulu. Belum sempat sakit hatinya. Dan inilah yang saya katakan kekuatan dari Tuhan mampu membuat hati kita menjadi hati yang lebih mampu mengampuni, lebih mengasihi sesama kita dalam hidup sehari-hari. Lalu berikutnya tips yang kedua, yang walaupun dalam rupa Allah
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kata kuncinya adalah rendah hati. Rendah hati artinya apa? Bagaimana kita mampu mendapatkan kekuatan dari Tuhan dalam hati kita, yaitu kita menaruh hati kita serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Dan ketika kita merendahkan diri, maka kekuatan dan kuasa dari Tuhan akan dicurahkan di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Sehingga kita mampu menjalani hidup ini dengan nilai yang tadi dikatakan oleh Yesus, menghamba. Merendahkan dirinya sebagai hamba. Hamba dari Allah itu sendiri. Saudara yang terkasih, kalau di dalam hidup kita ini selalu menghamba kepada Allah, maka dosa tidak akan mungkin akan melekat terus dalam hidup kita. Tetapi justru ketika kita menjadi hamba dosa, kita akan jauh lebih menjadi orang yang sangat tinggi hati dan sangat sulit sekali kita mendapatkan kekuatan dari Allah. Oleh sebab itu, marilah kita lanjutkan hidup kita ini dengan mulai membangun relasi kita dengan Tuhan dengan lebih baik lagi. Sehingga apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan juga yang Tuhan Yesus pikirkan dan rasakan. Dan yang kedua, mari kita menghamba kepada Allah, bukan menghamba kepada dosa. Mari kita tinggalkan setiap keterikatan kita, setiap keduniawian kita. Sehingga kita mampu merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, mengosongkan diri. Sehingga kekuatan yang dari Allah sanggup Tuhan hadirkan dalam hidup ini dan memampukan kita untuk menjalani hari demi hari dengan lebih kuat. Sebab bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Saya Tony Chan undur diri, semoga Tuhan memberkati. Shalom. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku.